bareng ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama Ibu-ibu. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga dengan Al-Fatihah kita bersama-sama di pagi hari ini membuka jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada aktivitas kita. Lanjut, kita mulai lagi dengan sambutan ya, insya Allah. Kepada pengurus Kopmu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua ya bisa berhadir walaupun via online dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan iman ya, dalam keadaan iman, dan mudah-mudahan semua aktivitas kita khususnya kegiatan kita menuntut ilmu di hari ini bisa menjadi jalan keberkahan dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Perkenalkan, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, ada yang lupa mungkin ya. Nama saya Rustandi sebagai ketua pengurus ya, pengurus dari Kopmu DT, Koperasi Pemberdayaan Umat Darut Tauhid. Alhamdulillah. Yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir Ketua Dewan Pengawas Syariah Ustaz Ali Nurdin. Alhamdulillah. Atau non Ustaz sudah berkenan meluangkan waktu berbagi dengan kita, dan juga para ibu-ibu, para ketua majelis dan juga anggota yang lainnya yang alhamdulillah juga menyimak via Zoom ataupun juga yang menyimak via YouTube ya, via YouTube Kopmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat ya, sehat-sehat dan semangat terus ya, insya Allah untuk menyimak ilmu pada hari ini. Dan alhamdulillah ini juga ada reng-rengan ya dari teman-teman kita di Kopudete, alhamdulillah juga bisa hadir ya, insya Allah. Yang pertama yang ingin disampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada materi ya Sadari Nurdin, juga para anggota yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini gitu ya. Di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, mungkin ada yang sedang dampingan ya, sedang dampingan sambil nyimak, ada juga yang sambil memang menyengaja untuk menyimak ya, ataupun ada yang sambil dagang jualan, alhamdulillah ya, sambil menyimak juga. Yang kedua, insya Allah ini adalah agenda, mudah-mudahan nanti setiap per 3 bulan ataupun 4 bulan nanti rutin pertemuan yang ketua majelis ini gitu ya. Mungkin pertemuan yang kedua ya, kedua atau ketiga ya, untuk ketua majelis. Yang pertama mungkin nanti agendanya akan disampaikan materi dari Ustaz Ali terkait bahagia dengan qanaah ya, berkah karena qanaah ya. Gitu ya. Jadi qanaah mungkin nanti akan disampaikan lebar oleh Sadari Nurdin, bahwa kita harus merasa cukup ya, merasa cukup dengan apa yang memang sudah ditakdirkan, diberikan rezeki oleh Allah SWT kepada kita. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga bisa kita aplikasikan ya di kehidupan sehari-hari.
Yang keduanya nanti setelah ini, setelah nanti dari pemateri, mungkin nanti akan ada beberapa penyampaian dari kami, dari pengurus, untuk menyampaikan sekilas tentang capaian-capaian kinerja sampai bulan Juli ya, dari Januari sampai bulan Juli, dan nanti mungkin ada penguatan kembali dari sisi kebijakan-kebijakan terbaru atau yang sebelumnya mungkin sudah disampaikan ataupun baru akan disampaikan. Jadi nanti akan ada sosialisasi ya. Jadi harapannya nanti ibu-ibu, khususnya mungkin tadi yang dari ketua majelis, tidak meninggalkan apa acara ini ya di tengah jalan. Mudah-mudahan bisa ikut sampai selesai supaya nanti informasinya bisa secara utuh nanti tersampaikan dan dipahami dan nanti bisa disampaikan ulang kepada anggota-anggota di majelisnya yang memang pada kesempatan hari ini tidak bisa menyimak ya, belum bisa menyimak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah nanti juga ada door prize ya dari Kang Eko, insya Allah akan ada door prize. Mudah-mudahan nanti dicatat ibu-ibu ya. Jadi kan ilmu itu ditangkap dengan cara dicatat ya. Jadi silahkan ibu-ibu bagi yang belum menyiapkan catatannya silahkan dibawa dulu catatannya ya supaya nanti nilai keberkahannya juga lebih maksimal ya, tidak hanya mendengarkan ataupun menyimak tapi ketika dicatat, ketika lupa ataupun di kemudian hari kita membaca teringat kembali. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin kita lanjutkan mungkin ya langsung ke acara yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rustandi. Alhamdulillah hadir juga Bapak Ruli, Bapak Haji Ruli selaku pengawas Komudete. Barangkali berkenan untuk sepatah dua patah kata sambutan kepada Pak Haji Ruli, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Dengan siapa Kang? Maaf, belum kenal. Baik Bapak Ibu semua, salam kenal semua, dengan saya Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dari pengurus ada hadir ya semua ya, Kang Rustandi dan rekan-rekan semua. Kami saya atas nama pengawas, ini kebetulan pengawas juga sedang rapat dengan pengurus DT Peduli Alas menyampaikan terima kasih atas kerjasama sehingga semua program-program di masing-masing majelis berjalan dengan baik, lancar, dan kami mungkin belum bisa ketemu langsung saat ini, namun tetap memantau dan mendapatkan laporan. Sebagai pengawas, tentu apa yang menjadi harapan dari amanah anggota melalui RAT dan juga yang dijalankan oleh pengurus itu menjadi bahan untuk selalu bahas, dievaluasi, dan berharap bisa ditingkatkan. Pada kesempatan ini, satu atau dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa keinginan Lembaga Amil Zakat DT Peduli sebagai induk ataupun awal adanya kegiatan yang men-trigger adanya penerimaan anggota baru, kemudian adanya alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan, ini sangat berharap kita memperkuat kembali silaturahim ya. Ini sangat penting untuk majelis, bahwa kita ada masalah, bahwa kita beda pendapat itu wajar. Jadi keberhasilan dari program akan sangat ditentukan oleh kekompakan. Kami di DT Peduli sudah membuat beberapa hal, juga melakukan perbaikan dalam konteks dalam program pemberdayaan. Kali ini kita coba usung bagaimana hulu ke hilir. Jadi jangan sampai pemberdayaan, terutama pemberdayaan yang menghasilkan produk-produk bagus itu berhenti di tengah jalan gitu, dengan terkendala karena masalah
pemasaran misalnya. Nah ini sekarang Yayasan Detik Peduli memiliki lembaga khusus nanti yang akan mengurus atau membantu masalah pemasaran. Kemudian juga bagaimana dengan kualitas. Sekarang ini kita juga sedang ada proyek percontohan dibiayai oleh Bank Indonesia, itu di mana DT Peduli terlibat dengan melibatkan program-program pemberdayaan yang sudah ada seperti di Garut, di Sukabumi, dan di beberapa tempat lainnya yang akan sedang diidentifikasi, itu untuk pemberian penguatan supaya apa? Supaya pekerjaan mulai dari pemberdayaan di tingkat penghasil produk misalnya, itu masalah-masalah mutu, kualitas dan sebagainya itu bisa diperhatikan. Ini semata-mata untuk pertama mendapatkan jaminan yang baik terhadap mutu produk di akhirnya, dan yang kedua memperbesar peluang untuk diterima lebih luas lagi. Nah, yang tadi saya sampaikan proyek itu dari Bank Indonesia itu punya program untuk mencari potensi-potensi ekspor produk pangan strategis. Jadi produk-produk pangan yang memang bagus untuk ekspor akan diperhatikan, dibiayai di sisi UKM-nya, sementara kita yang berfungsi atau yang menjalankan fungsi pemberdayaan sebelum masuk ke UKM itu juga akan dapat bagian tugas gitu ya, dan sekarang sedang dimulai dijalankan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pola yang bagus ke depan sehingga makin banyak manfaat yang dirasakan oleh anggota. Tentu bagi yang belum jadi anggota, kita harapkan nanti ketika jadi anggota mereka akan mendapatkan apa yang seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu bahwa kita sangat berharap ke depan ada mungkin pada saat pertemuan anggota ide-ide baru yang mungkin bisa dilakukan ya menyikapi perkembangan. Tentu ekonomi Muslim itu sudah sangat berkembang dan banyak yang ingin atau berharap masuk ke dalamnya ya, walaupun mungkin dengan motif yang berbeda-beda. Nah, kita berharap melalui komunikasi yang baik di antara anggota juga pada saat pertemuan-pertemuan majelis disampaikan kepada kepada pendamping masukan ataupun umpan balik ya secara umum yang bisa dilakukan itu sangat diterima gitu ya. Intinya pada kesempatan ini ingin mengharapkan Bapak dan Ibu memberikan banyak masukan juga supaya nanti bisa dibahas dan disiapkan sebelum RAT atau pada kesempatan-kesempatan tertentu hal itu sudah bisa mulai diperhatikan gitu. Itu saja mungkin dari saya dua hal. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa tetap semangat untuk menjalankan aktivitas dan berkoordinasi dengan tim Kopmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Pak Haji Ruli. Jazakumullahu khairan kasiran atas penyampaiannya. Kita lanjutkan kepada sesi utama kita, yaitu pembahasan berkah karena qanaah oleh Ustadz Ali Nurdin. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil wa ba'd. Yang terhormat ke Bapak Haji Ruli Hasanah dan juga teman-teman dari Kopmu dan juga para ibu anggota Kopmu dimanapun berada, alhamdulillah atas iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bersilaturahim walaupun lewat media Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun terpisah jarak tapi dekat di dalam hati, dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan Allah melimpahkan kepada kita keberkahan dan juga menjadi jalan dicatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Eh, Bapak Ibu semuanya, setiap kita pasti ingin bahagia, ya. Tapi seringkali kita lupa bagaimana cara mewujudkannya, ya. Nah, tentu di dalam Islam banyak sekali kiat-kiat agar kita bisa berbahagia. Salah satunya adalah bagaimana menyikapi hidup. Itu secara kunci kebahagiaan kita, ya. Nah, salah satu menyikapi hidup yang benar itu adalah bagaimana kita memiliki sikap qanaah, gitu ya. Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini ada yang mendesain, ada yang ngatur, ada yang ngasih rizki, begitu. Dan yang ngasih ini nggak pernah salah, nggak pernah nggak adil, gitu ya. Nah itu. Nah seringkali manusia ini lebih banyak dalam hidupnya ngikutin apa yang menjadi keinginan hawa nafsu, yang pada ujungnya tidak bisa menikmati apa yang ada. Ya, eh, orang tua sering berikan nasihat, katanya lebih enak memakan apa istilahnya singkong di depan kita, dan tapi pikiran dan hati kita sama singkong, dibanding kita makan pizza yang mahal tapi pikirannya ingin makan singkong, begitu ya. Nah gitu ya, jadi kadang orang tidak bisa berbahagia itu dan tidak bisa menikmatin karena apa yang ada dengan apa yang di hati dan di pikiran itu tidak selaras, begitu ya itu. Tapi kalau selaras antara di hati, di pikiran, dan di hadapan kita, artinya kita bisa menerima apa adanya, nah itu bisa membawa kita bahagia dan kita bisa menikmati. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang qanaah sebagai cara agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, ya. Izinkan Ustaz untuk share materinya, mudah-mudahan dibuka ini. Oh, udah dibuka ya, alhamdulillah. Ya, sebentar. Siap. Ini kelihatan bergerak, masih. Sudah Ustaz. Sudah bergerak ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa itu qanaah, ya? Qanaah itu dari kata-kata qanaah yakna'u qanaatan wa qana'anan. Idza radiya. Jadi apabila orang ridho dalam bahasa Arab disebut dengan qanaah, gitu ya. Tapi kalau qanaah yakna'u qunu itu artinya sa'ala meminta, ya, gitu ya. Eh, eh, Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa qana itu dari kata-kata al-qana, bahwa kita oras, penutup kepala. Makanya dalam bahasa kita mukanna, mukanna itu bahasa Arab, mukanna itu kenapa? Karena dulu orang tua kita kan rata-rata tidak menutup aurat secara utuh, ya, begitu. Kalau mau sholat biasanya harus pakai mukanna. Nah, mukanna itu alat pakaian yang bisa nutup kepala, gitu itu. Makanya disebut qanaati itu artinya apa? La bisal qana satan li fakhi, ya, biasanya memakai penutup kepala untuk menutupi kepakirannya, ya. Kemudian juga wa qana juga idara fa qanahu kashifan rasa biswal. Jadi kalau orang mau minta biasanya membuka penutup kepalanya. Kita sering lihat lah, ya, di adegan-adegan orang kalau mau meminta itu dibuka kepalanya kemudian baru ngomong, ya. Kalau malu biasanya tutup kepalanya. Nah itu disebut qanna, gitu ya itu. Nah, menurut Imam Jahid dalam Tahdhibul Akhlaq disebutkan qanna itu adalah merasa cukup dengan kehidupan yang biasa, begitu ya, dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah terkait dengan Ustaz, kehidupannya. Kemudian slide-nya belum. kenapa tidak bergerak? Iya Ustaz, Sebentar. belum Ini berpindah. Sebentar Ustaz. Sebentar. Astagfirullahaladzim.
Izin Ustadz sambil menunggu Ustadz Nah, menuliskan. ah, Belum bergerak. ini biasa yang Ustadz karena nggak tahu diupdate terus, jadi suka apa? Nah, ya. Bentar. Sambil ini Ustadz ya izin menyampaikan kepada ibu-ibu Sekarang udah semuanya. bergerak belum? Mohon maaf. Belum Ustadz. Masih nggak? Masih Sudah bergerak? slide 1. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sambil menunggu Ustadz Ali membenarkan PowerPoint-nya, izin kepada ibu-ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya terlihat ibu-ibu cantiknya dan juga ibu-ibu fokusnya, supaya menambah keberkahan dalam menyimak materi hari ini ya. Bentar. Nah, ya. Kalau gini nggak bergerak ya pasti kelihatan. Ada? Halaman keduanya kelihatan? Alhamdulillah. Ya begini Atas aja lah ya. Ustadz. Mohon. Baik. Kita lanjut ya, bahwa yang disebut qanaah itu adalah merasa cukup dengan kehidupan yang biasa dan ridho dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini, dan tidak berusaha untuk tamak ya dalam memperoleh harta dan mengejar kedudukan yang tinggi. Nah, gitu ya itu. Jadi manusia boleh saja ya melakukan apa, berharap mendapatkan lebih, itu tidak jadi masalah. Hanya saja dalam hatinya tetap apa yang ada itu yang disyukuri, gitu ya itu. Orang boleh bercita-cita punya keinginan yang tinggi, tapi tidak melupakan apa yang ada pada dirinya. Istilah kata orang itu punten Ibu, ada istilah down to earth gitu ya. Tetap saja dia menikmati apa yang ada ya, begitu ya itu. Itu kata kuncinya. Keinginan itu boleh saja, tapi tidak sampai keinginan itu melupakan dan mengabaikan apa yang ada pada dirinya. Nah, seringkali kan yang membuat orang tidak bisa bahagia itu adalah ketika dia memegang sesuatu, tapi pikirannya keinginan mikirin yang lain, itu yang tidak akan membuat dirinya bahagia, gitu ya itu. Maka kita harus yakin bahwa ketika Allah memberi kepada kita sesuatu, maka sesuatu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga kita bisa menikmatin, sehingga kita merasa bahagia dengan itu. Ya, begitu. Ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita salah satu kelompok yang berhak menerima zakat sebenarnya. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillahi, yang mereka terikat di jalan Allah, ya. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang berada di garda terdepan ya dalam membela agama, sehingga mereka karena fokus untuk menjaga agama ini, fokus untuk menjaga keamanan gitu ya, misalkan para tentara begitu zaman dahulu begitu ya, para prajurit yang berada di garda terdepan, itu mereka tidak memungkinkan untuk berbisnis dan berusaha. Tapi apa? Tapi itu tidak menjadikan mereka seperti orang-orang yang penampilannya miskin ya. Makanya Allah mengatakan yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu pasti akan nyangka mereka itu orang-orang kaya karena mereka tidak pernah meminta-minta, gitu ya. Ta'rifuhum, kamu kenal mereka, bisimahum, ciri mereka, la yas'alunan nas ilhafa, mereka tidak pernah meminta-minta kepada orang. Wa ma tunfiqu min khairin, apa yang kamu infakkan berupa kebaikan, ya walaupun hanya sedikit di jalan Allah, fa innallaha bi'alim, maksudnya Allah Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu semuanya, seorang yang qanaah itu dia tidak menunjukkan bahwa, misalkan mohon maaf ya, kalau anggaplah Allah memberikan rezekinya itu tanda kutip terbatas gitu ya, tapi cukup, tapi dia tidak pernah menunjukkan ketidakmampuannya itu gitu. Dari si penampilan seperti orang yang berkecukupan,
Dari sisi kata-katanya tidak pernah ada keluhan. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal sebenarnya beras itu hanya cukup untuk misalkan ya tidak cukup untuk misalkan 15 hari gitu ya, begitu ya, 15 hari, ya, per 15 hari ada begitu ya, tidak punya yang berlebih ya, di kulkas juga tidak terlalu banyak makanan, bahasanya begitu ya. Kemudian juga tidak punya cukup tabungan yang besar seperti orang yang bisa jalan-jalan, tapi mereka bahagia dengan itu, gitu ya. Apa yang ada mereka syukuri dan mereka ditunjukkan kepada yang kelompok kepada yang lainnya seperti orang yang kaya kan. Ciri orang kaya itu kan nggak pernah mengeluhkan masalah, sebenarnya itu orang kaya itu. Makanya kalau ada orang kaya ngeluh masalah, itu bukan orang kaya, itu orang fakir kaya ya gitu ya itu. Jadi mereka ini orang-orang yang dia menikmatin aja hidupnya, sehingga orang akan menganggap mereka orang kaya. Sering kita dapatilah, mohon maaf, dalam kesempatan sehari-hari kita, guru-guru dunia, Ustadz lihat ya, atau guru-guru yang berada di pelosok, itu penampilannya seperti orang kaya, rapi, kemudian juga klimis lah kata orang ya gitu. Orang nganggap bahwa orang itu orang kaya, padahal sebenarnya enggak, cukup aja kehidupan mereka terima, alhamdulillah Allah sudah berikan begitu ya. Itu sehingga mereka tidak dalam hidupnya itu bersemangat menjalani ya, tidak banyak mengeluh ya begitu. Itu ya yang harusnya ada pada kita ya gitu itu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan qad aflaha, sungguh berbahagia man aslama, orang yang sudah masuk Islam, wa ruziqa kafafan, kemudian diberi rezeki yang cukup oleh Allah, wa qanna'ahu Allah bima atah, lalu Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah dengan rezeki yang diberikannya. Karena bagi kita, Bapak Ibu semuanya, rezeki yang terbesar adalah diberikan hidayah oleh Allah. Ya, nikmat terbesar itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan urusan dunia, seorang muslim harus yakin Allah nggak mungkin memberi rezeki kurang gitu. Ya, Allah pasti memberi rezeki itu kafapan, cukup. Hanya saja kita sebagai manusia selalu tadi kita banyak keinginan-keinginan yang akhirnya keinginan-keinginan ini selalu ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, bahkan masuk ke dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita dapat itu dianggap tidak mencukupi. Ya, kalau apa yang kita dapat tidak mencukupi, berarti Allah nggak adil. Ya, nah itu ya itu. Allah pasti memberi kepada kita rezeki yang cukup. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, di antara rezeki yang terbaik adalah bukan saja rezeki yang cukup, tapi wa qanna'ahullah, diberikan sifat qanaah, merasa cukup. Nah, itu pemberian dari Allah. Ya, gitu. Karena manusia mah sebagaimana Allah sampaikan, zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaisil musawwamati wal an'ami wal harth. Dibuat indah dalam pandangan manusia itu apa, dengan syahwatnya itu adalah perempuan, anak, harta, begitu ya. Manusia itu begitu. Ingin nambah kendaraan, punya rumah yang lebih gede gitu ya. Kemudian ingin gaji banyak, ingin punya kebun yang luas, tanaman-tanaman yang indah, itu manusia begitu ya itu. Nah, kalau hawa nafsunya yang diikuti, nah hilanglah sifat qanaah. Sehingga apa? Sehingga ketika hilang sifat qanaah, dia tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki, maka itu yang membuat dia tidak bahagia. Dan disitulah setan masuk, akhirnya mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, banyak orang-orang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat gara-gara itu. Kan zaman sekarang mohon maaf Ibu semuanya, gaya hidup itu betul-betul di flexing ya bahasanya, itu betul-betul itu memberikan sebuah gambaran yang yang terkadang bisa merusak orang. Bahwa kebahagiaan itu ketika orang turun naik kendaraan yang mahal, jalan-jalan di hotel yang mahal, makan makanan yang mahal, ya bisa keliling ke sana kemari gitu ya. Dan itu ditunjukkan begitu masif sekarang ya di media sosial. Tapi coba kita lihat bagi semuanya. Mereka yang menjalani hidup demikian, ternyata banyak sekali mereka melakukan itu dengan cara-cara yang diharamkan. Artinya harta yang didapat itu bukan bersumber dari yang halal, tapi yang dari yang haram. Ada nipu orang, ada usaha-usaha, mohon maaf ya,
usaha-usaha yang diharamkan. Yang terbaru, mohon maaf ya, misalkan kita dengar berita bagaimana selebgram yang kalau lihat dari foto-foto dan videonya turun dari mobil-mobil yang mewah, punya rumah mewah, punya apa istilah tas-tas yang mahal. Kemudian ternyata setelah ditelusuri, hartanya itu bersumber dari Pak jualan narkoba suaminya. Ya, nah itu ya. Karena apa? Karena pasti kalau yang halal itu cenderung ya, Ustadz coba untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya orang kalau menjemput rezeki dengan yang halal, itu cenderung tidak akan flexing, dia tidak akan menunjukkan, tidak akan show off dengan hartanya. Karena apa? Karena rezeki yang halal itu akan mendatangkan keberkahan, sehingga akan apa? Kalau keberkahan itu salah satunya apa? Diberikan rasa cukup oleh Allah. Dulu ada donatur ya Darut Tauhid Peduli yang ngobrol dengan Ustadz seorang ibu, yaitu Ustadz, saya mu'alaf, alhamdulillah masuk Islam, kemudian alhamdulillah saya bisa kenal dengan Ustadz juga teman-teman Darut Tauhid katanya. Kemudian saya sekarang alhamdulillah Ustadz bisa menyisihkan untuk zakat, infak, sedekah. Tapi aneh Ustadz katanya, dulu ketika saya masih gadis belum menikah, gaji saya itu habis terus Ustadz ya gitu ya, nggak pernah tersisa. Tapi sekarang dengan jumlah yang tidak jauh berbeda lah begitu, ada kenaikan tapi tidak signifikan, saya bisa bayar zakat juga. Tapi ternyata Ustadz, sekarang saya bisa nabung, saya bisa banyak yang saya lakukan katanya gitu ya, itu ada bisa sedekah, bisa kan, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Kenapa ya Ustadz? Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, kalau harta yang halal kemudian kita sedekahi, kita zakati, itu salah satu sisi positifnya adalah waqannahullah. Allah akan berikan apa? Kecukupan. Sehingga apa? Kecukupan itu salah satunya apa? Tidak greedy ya, tidak tamak gitu ya, itu tidak tamak. Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu yang mahal agak mikir-mikir gitu ya. Mau jajan yang hanya tujuannya untuk sekedar apa gaya gitu ya. Ah itu jadi nggak jadi gitu ya. Ada nanti ya di didinya itu ada semacam apa ya, semacam trigger yang akan tanda kutip menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya berlebihan dan dia larang gitu ya, itu makanya bersyukur ya dalam hidup ketika kita bisa menerima apa yang kita dapatkan, kemudian kita bisa justru banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan apa yang ada, dibanding ya kita selalu memikirkan apa yang tidak ada pada kita ya begitu. Lihat nasihat Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah takun wari'an. Jadilah orang warok, takun a'badan nas. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Bapak semuanya, menjadi ahli ibadah yang paling berat adalah bukan sholat, bukan saum, bukan tahajud, tapi apa? Menjadi orang yang warok. Warok itu orang yang bisa memastikan apa yang dapat itu halal semua. Dan bisa nolak ketika ini haram gitu ya. Itu ibadah yang berat. Kenapa? Karena kan manusia banyak kebutuhan, banyak keinginan gitu bahasanya ya gitu. Sehingga terkadang yang haram-haram itu dilanggar. Wakun qani'an, jadilah orang yang berqanaah, takun ashkaran nas, akan menjadi orang yang paling bersyukur. Karena orang yang qanaah itu akan menerima apapun yang ada, sehingga dia akan mensyukuri. Nah, dan rasa syukur itulah sebenarnya menjadi jalan akhirnya lain syakartum lazidannakum, kan itu Allah akan menambah dalam pengertian kuantitasnya ataupun kualitas dari harta yang kita miliki, sehingga jadi jalan keberkahan bagi kita. Wahai nasi ma tuhibbu nafsika, dan cintailah untuk manusia sebagaimana yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau bersikap kepada orang, maka sikap itu harus sebagaimana sikap orang kepada kita, maunya apa kita. Nah, kalau kita nggak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka hormati orang lain, gitu ya. Nah, guru kita selalu menyampaikan begitu ya. Ya harus jangan di ma pasti ya, gitu. Menghormati jangan ingin dihormati, memberi jangan diberi gitu ya gitu. Begitu ya. Takun mukminan, ya engkau akan menjadi orang yang aman. Karena kalau orang mohon maaf mendahulukan orang lain, menghormati orang lain, pasti aman hidupnya ya gitu. Wasin jiwaraman jawaroka. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang dekat denganmu. Maksudnya tetangga ya, di pekerjaan, di rumah. Takun musliman, niscaya kau akan jadi orang yang selamat. Kalau kita baik sama tetangga ya, dengan dekat kita, pasti semua juga akan menyelamatkan kita, akan menolong kita, membantu kita. Wa aqalid dahka wa aqilid dahka, sedikitkan tertawa,
fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, karena banyak tertawa membuat hati mati. Ya, yang jadi pembelajaran kita di sini adalah wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah orang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Dan bersyukur itu Bapak Ibu semuanya adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Karena Allah menyampaikan wa qalilum min ibadiy syukur, hanya sedikit di antara hamba-Hamba yang bisa bersyukur dengan benar kepada Allah. Nah, salah satu caranya, kiatnya adalah bagaimana kita bisa menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Nabi ya dalam hadis sama riwayat Muslim menyampaikan laisal ghina, bukanlah kekayaan an kasratil arad, banyaknya harta, walakinnal ghina, tetapi kekayaan yang hakiki adalah ghina nafs, diberikan kecukupan dalam hati ya gitu. Jadi orang kaya kalau sebanyak apapun hartanya tapi tidak pernah merasa cukup, itu nggak akan pernah bisa bahagia Pak Ibu semuanya ya. Walaupun gunung sudah dia ratakan, istilahnya mah lautan sudah dia keringkan ya, tapi kalau dia tidak merasa cukup dengan itu semua, dia tidak akan pernah bisa bahagia ya. Makanya hidupnya akan tegang, hidupnya akan tidak nyaman ketika ada orang yang melebihi urusan dunianya gitu ya itu. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah punya rumah 3 lantai, tetangganya bikin 4 lantai, langsung dia nggak bisa tidur loh. Padahal kata orang mah 3 lantai itu udah luar biasa cukup dan besar gitu ya. Tapi karena dicabut rasa qanaah itu bahaya. Makanya kenapa di dalam setiap ba'da sholat, di antara zikir ba'da sholat itu adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau tahan, tidak ada yang bisa menahan kalau Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku kecuali semuanya adalah bersumber darimu ya Allah subhanahu ya begitu. Jadi kita harus berusaha Bapak Ibu semuanya menikmati apa yang ada pada kita, mensyukuri apa yang ada pada kita, begitu ya itu. Ada satu rumus ya, the secret wealth of Muslim gitu ya. Jadi rahasia kekayaan seorang Muslim, Bapak Ibu semuanya, ternyata ada seorang motivator dari Arab sana begitu, dari Inggris sana, seorang Muslim mengatakan ada seorang Ustaz namanya lupa ya, katanya rahasia kaya orang Jepang itu adalah arigato mani. Arigato mani itu katanya mengucapkan terima kasih kepada uang. Jadi orang kaya itu kenapa dia jadi kaya? Kalau apapun dia selalu mengatakan terima kasih ke uang. Gitu. Terima kasih uang datang, terima kasih jajan, terima kasih ke uang gitu ya. Kalau kita bukan, kita kan lain syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah. Seringkali, mohon maaf Ibu semuanya, kita itu mensyukur itu kalau terima uang. Ya, betul tidak? Saya kira ibu-ibu miskat ini baru berterima kasih itu kalau ada pencairan tuh dari para pendamping. Kalau cair, alhamdulillah cair gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau membelanjakan jarang dia berucapkan alhamdulillah ya. Nah, makanya kata beliau itu kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berbahagia, maka ucapkan alhamdulillah juga ketika belanja. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa belanja. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa jajan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa mengeluarkan uang untuk bisa berbagi ya Allah. Nah itulah katanya sumber kekayaan. Nah itulah orang yang qanaah masih begitu. Ya, orang yang qanaah itu pasti alhamdulillah terus dalam hidupnya. Alhamdulillah ketika menerima berapapun jumlah, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kita bisa menggunakannya, ya betul gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi seringkali kita nggak mengucapkan alhamdulillah tuh kalau kita belanja. Jarang ya alhamdulillah bisa belanja ya, gitu ya itu. Padahal itu juga harus kita syukuri. Ya, itulah orang yang qanaah itu. Baik. Ada ungkapan Bapak Ibu semuanya ya. Inna tam'a fakrun. Sesungguhnya bersikap tamak itu fakir. Tamak itu ya berharap kepada selain Allah, itu namanya tamak gitu. Pasti fakir. Karena orang yang berharap saling kepada Allah, dia akan berusaha untuk berbuat apapun kepada orang yang diharapkan, sampai kadang menghinakan dirinya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Wa innal ya'sa, dan berputus asa dari apa yang ada pada orang itu adalah ghina, kekayaan. Makanya lihat, innahu man yai'asu amma fi aidin nas. Ingatlah, barang siapa yang berputus asa dari apa yang ada pada
tangan orang atau dimiliki oleh orang lain, istaghna'anhu, maka dia akan dicukupkan dari mereka. Jadi janganlah kita dalam hidup ini mohon maaf selalu berpikir bahwa apa istilahnya tenang ada si anu istilah ini nggak boleh ya. Kita hanya berharap pada Allah. Dari manusia mah berputus asa. Nanti dicukupi sama Allah semuanya. Makanya orang yang qanaah itu dia hanya berharap kepada Allah, nggak pernah berharap kepada makhluk. Begitu ya. Makanya ketika Allah memberi, dia akan merasa bahagia dengan itu dan merasa cukup dengan itu. Gitu ya itu. Baik. Nah, ini doa agar kita bisa qanaah bagi semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya. Doanya simple, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikan aku merasa cukup dengan apa yang kau rizkikan kepada aku, wa barik li fihi, dan berkahilah ya Allah atas apa yang kau anugerahi kepadaku, wahluf ala kulli ghaibatin li bi khairin, dan gantikanlah ya apa yang tidak aku miliki dengan kebaikan darimu. Ya, artinya boleh jadi kita berharap sesuatu, tapi ya tidak ada. Ya kita tidak boleh bersedih. Apa yang ada ya kita syukuri, gitu ya. Apa yang ada kita nikmatin. Dan boleh jadi ketika Allah tidak memberikan itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Bahkan di balik itu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Makanya wahluf ala kulli ghaibatin li khair. Dan ganti apa yang tidak aku miliki dengan kebaikan darimu ya Allah ya gitu. Ini doa agar kita diberikan qanaah, di samping doa yang jika tadi Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ya. Nah, kenapa harus qanaah dalam hidup? Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, al-qanaatu min kamalil imani wa husnul islam. Jadi sikap qanaah itu adalah kesempurnaan iman ya dan kebaikan Islam seseorang. Jadi kalau orang tidak qanaah ya belum sempurna keimanan dan keislamannya. Karena berarti dia belum betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah ya, begitu ya itu. Tapi kalau orang memiliki sifat qanaah berarti memang sudah sempurna, dia sudah yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar, apa yang ada harus dinikmatin. Ya kalaupun dia berharapnya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi dia yakin bahwa urusan rezeki wabil khusus udah ada takarannya dari Allah dan dia akan menikmati itu. Yang penting bagi dia adalah melakukan proses yang terbaik. Hasilnya ya sudah ada jauh sebelum kita dilahirkan. Nah, makanya ia bisa menikmati semua yang terjadi. Yang kedua, ya al-qani ta'ajibun nafsahu an idami dunya wa raghbatan fima indallah. Orang yang qana itu biasanya akan hidup dirinya itu akan difokuskan ngejar-ngejar akhirat daripada ngejar-ngejar dunia gitu ya. Itu orang yang pernah begitu ya, urusan dunia tidak berlebih ya gitu. Tapi kalau urusan akhirat betul-betul dia akan maksimal gitu kan gitu ya. Itu karena apa? Karena pikirannya akan mengatakan berapapun banyak harta yang kita miliki, toh yang kita nikmati hanya sedikit. Ibu bapak semuanya anggaplah ya, misalkan anggota miskat ada orang, nanti usah doakan mudah-mudahan ada yang punya tokonya itu mohon maaf segede lapangan bola ya. Usah pernah tuh ketemu dengan pengusaha donatur Darut Tauhid itu gudangnya segede lapangan bola, kemudian bilang Ustaz saya punya 7 katanya ya. 7 gede banget ya gitu ya. Mohon maaf ya gitu ya itu. Misalkan ada apa, tapi kan seluas itu, sebanyak itu tetap akan ditinggalkan. Kita tidak akan lama bisa menikmatinya ya. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun usia kita di dunia begitu ya. Makanya bagi orang yang qanaah, dia yakin bahwa tujuannya adalah akhirat, maka yang ada diterima. Kerja ya bersemangat tetap, karena semangatnya bedanya apa? Semangatnya bukan untuk menambah-nambah urusan dunia, tapi mudah-mudahan jadi amal soleh gitu ya. Itu yang penting. Al-qunu yuhibbuhullah yuhibbunas. Kemudian yang ketiga alasannya, orang yang qanaah itu dicintai Allah dan cintai oleh orang. Dicintai Allah karena berarti orang ini menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak ngarasulah, tidak merekadawang kata orang Sunda. Ya, tidak menyalah-nyalahin Allah ketika bahasa dirinya Allah ngasih dikit gitu kan. Ya, menerima semuanya begitu ya itu. Makanya orang yang menerima apapun dari Allah, Allah menyukai. Ya gitu ya. Dan pasti disukai oleh manusia. Kenapa? Kan orang qanaah pasti tawadu orangnya, tidak pernah sombong ya, tidak pernah berlebihan dalam hidup gitu ya gitu.
Kemudian yang selanjutnya bahwa sa'idun nafsi bima qasamallahu minad dunya. Nah, orang yang qanaah itu pasti bahagia jiwanya. Dirinya bahagia atas apa yang Allah bagikan untuk dirinya. Ya, begitu ya. Karena tadi rezeki nggak pernah salah alamat. Ya, rezeki nggak pernah tertukar. Semua sudah ada takarannya. Seberapa apapun effort kita atau usaha kita untuk mewujudkannya, kalau memang takaran Allahnya cuma 10.000 ya 10.000 yang kita dapat. Nah, gitu ya. Cuma kita mah mohon maaf melakukan upaya ikhtiar yang maksimal bukan mengejar-ngejar dunia, tapi mudah-mudahan jadi amal soleh. Jadi kalau ada ibu-ibu miskin buka jualan mulai dari jam 6, bukan karena ngejar-ngejar dunia, Bu. Ya, jangan rugi. Kita mah mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi pintu keberkahan. Karena itu yang kita harapkan. Ya, begitu. Kemudian law qana an-nasu bil qalil lama baqiya bainahum faqirun wala mahrum. Nah, kalau orang itu mohon maaf cukup dengan yang sedikit, maka saya kira tidak akan ada orang-orang yang fakir, orang yang tidak meminta-minta begitu ya, pada dia orang miskin. Kenapa? Karena pasti akan banyak harta yang dibagikan. Kenapa orang itu mohon maaf? Kenapa orang itu sulit berbagi, tidak pernah bayar zakat, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah? Penyebabnya sebenarnya apa? Tidak qanaah. Ya, orang itu merasa cukup. Mau sedekahnya mikir-mikir. Aduh, saya sedekah nih padahal nggak jadi tuh sedekahnya karena merasa di rumah juga nggak punya. Gitu ya itu ya. Makanya kalau orang qanaah itu luar biasa ya begitu. Ketika dia merasa cukup, yang ada ngapain yang lebih dia miliki? Ya udah bagikan aja. Nah, karena jiwa berbaginya kuat, diberikan kepada siapapun, maka boleh jadi bisa menjadi jalan Allah mengentaskan kemiskinan, gitu ya, gitu. Dan yang terakhir, qanaah itu adalah tusyi'ul ulfata wal mahabbata bainas. Orang qanaah itu akan menjadikan orang memiliki rasa cinta, kedekatan, keakraban di antara manusia ya. Kami menimbulkan itu ya gitu. Karena orang qanaah nggak mungkin sombong. Karena sombong itu salah satu penyebab adanya permasalahan ya begitu ya. Nggak mungkin sombong, senang berbagi ya dengan apa yang dia miliki, begitu kan? Nah, sehingga apa? Sehingga itu akan menguatkan persaudaraan, menguatkan rasa cinta, menguatkan persatuan. Maka berqanaahlah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa terwujud bagi kita semuanya. Saya kira Kang Eko, usaha 30 menit sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan kasiran atas penyampaiannya Ustadz Ali. Masya Allah, ini ilmu yang banyak tentang qanaah ini. Semoga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya, ibu-ibu semuanya. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Alhamdulillah sudah disediakan 5 door prize untuk penanya kepada anggota di persembahan dari Kopmu Niaga. Mangga ibu-ibu boleh acungkan tangannya, raise hand di aplikasi Zoom-nya atau via chat ya. Oke, Kang Sugeng sudah ngacung. Mangga Kang Sugeng. Siap Mas Eko, hatur nuhun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Sugeng. Ya. Izin Ustaz, saya Sugeng Uluyo dari Santri Karya Kopundete dari cabang Garut. Ya. Ya, mau menanyakan Ustaz, itu kan mengenai zakat, infak, sedekah. Seperti zakat makan itu dikeluarkan apabila sudah mencapai nasabnya atau sudah mampu. Nah, bagaimana kalau misalkan orang itu belum mencapai kemampuannya, tapi ingin mengeluarkan zakat? Baik. Nah, ya. Terus yang kedua, ya Ustaz, boleh 2 Ustaz? Boleh 2, nggak boleh. Ya. Mau 4 aja juga boleh. Ya. Terus yang kedua, infak sama sedekah. Nah, itu bedanya apa Ustaz, infak Baik. sama sedekah? Terus
yang harus diutamakan itu infak atau sedekah gitu Ustaz. Baik. Ya, hatur nuhun Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan kita sampaikan salah satu wujud orang yang qanaah itu pasti akan rajin berbagi karena dia merasa cukup ya, begitu ya. Itu kalau orang merasa cukup pasti akan banyak berbagi dengan yang lain. Beda kalau orang merasa kurang terus mah ya, jangankan berbagi, yang ada juga dia ingin tambah terus gitu itu. Makanya sifat qanaah muncul, maka rasa pedulinya akan semakin kuat gitu itu. Nah, kalau memang belum sampai nisab ya batas minimal wajib zakat, ya tidak perlu memaksakan diri untuk bayar zakat. Karena apa? Karena itu sama dengan mewajibkan yang tidak wajib. Bagi mereka itu adalah lebih baik bersedekah atau berinfak. Kalau secara bahasa infak sedekah sama sih sebenarnya ya, mengeluarkan harta yang tidak wajib ya begitu. Jadi lawan kata infak sedekah itu adalah zakat. Walaupun biasanya dari sisi yang diberikan, infak itu harus berupa materi, sedekah mah bisa non materi, gitu ya. Orang bisa bersedekah ilmu, bersedekah senyuman, bersedekah tenaga, pikiran, gitu ya itu. Tapi kalau infak ya hanya harta saja, begitu itu ya itu. Nah berarti kalau orang yang sifatnya karena apa sih? Mohon maaf, orang yang konama mau cemberutan, Kang Sugeng ya. Jadi wajah itu banyak bersedekah gitu ya, kayak Kang Dodi tak senyum gitu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, misalkan ya tidak banyak kata orang Ciamis, mohon maaf ya, cakwem ya, do you know cakwem, mohon maaf. Jadi wajahnya itu wajah yang tidak ramah gitu ya itunya. Beda ada wajah orang yang qanaah Bapak Ibu semuanya. Kalau pertemuan miskate senyum gitu ya, menikmati. Tapi yang qanaah mah maranyun ya gitu ya. Jadi wajah itu wajah, mohon maaf, wajahnya itu wajah berharap wae gitu kan gitu ya. Nah, kita maka harus bersyukur ya begitu ya, harus memiliki sifat konaya begitu ya. Jadi kalau punya lebih harta dia berinfak, kalau tidak ya dia bersedekah dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan apapun yang dia miliki selama itu diperbolehkan gitu kan gitu ya. Ah itu ya itu kita kan sudah ya itu. Makanya betul kona itu akan melahirkan kepedulian sebenarnya ya gitu, punya sifat yang sangat-sangat luar biasa dalam hidupnya. Baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Sudah terjawabkan ya, Kang Sugeng. Kita lanjutkan ke pertanyaan via chat, Ustadz. Ada Ibu Anissa Hasanah dari Majelis Anissa Hasanah. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, kalau orang masih punya hutang, yang lebih diutamakan bayar hutang atau sedekah dulu? Terima kasih, Ustadz. Ya, kalau misalkan uangnya cuma untuk nyicil miskat, misalkan mohon maaf nih ya, kemudian ya kita memberikannya juga nggak darurat, kalau yang membutuhkan ya bayar hutang, karena hutang kewajiban, sedekah adalah sifatnya sunnah gitu ya. Tapi misalkan kalau kita bisa mengatur keuangan dengan baik, maka dia bisa bersedekah, sedekah lebih utama. Toh infak sedekah kan harus setiap hari sebenarnya kan gitu, harus ada budgeting atau kita anggarkan lah dalam keluarga kita berapa untuk bersedekah setiap hari sehingga kita bisa bersedekah, tapi hutang juga bisa terpenuhi begitu itu. Jadi kalau misalkan Kang Eko punya uang 500.000 dan nyicil ke miskat harus 500.000, dahulukan nyicil dulu, jangan coba-coba sedekah. Sebab nanti khawatirnya ujian dari Allah, misalkan tiba-tiba telat tuh penggantinya dari Allah. Jadi nyalahkan Allah tuh gara-gara sedekah, jadi nggak bisa nyicil ke miskat. Ya, begitu. Ya, gitu ya. Misalkan ya. Nah, jadi kalau memang uangnya cukup hanya untuk mencicil, dahulukan cicilan karena bersifat wajib gitu Bapak Ibu semuanya ya, itu. Begitu ya. Begitu Kang. Ya, ada pertanyaan lagi Kang? Lanjut Ustadz dari chat dari Ibu Siti Rohaini, Majelis Jujur. Mohon maaf, yang di atas dulu ya. Ibu Bu Indah dari Kopmu Tangsel, Majelis Al-Muslimah. Izin bertanya, manfaat apa yang kita peroleh dari sifat qanaah? Terima kasih Ustadz. Ya tadi banyak Bu Ustadz sampaikan yang di ujung tadi ya. Jadi orang yang sifat qanaah itu mohon maaf pasti hidupnya bahagia, tenang ya, bisa menikmatin hidup, kemudian bisa mensyukuri, jadi orang yang paling banyak bersyukur sehingga akan dicintai oleh orang-orang sekitarnya, dicintai oleh Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Begitu ya itu. Jadi
banyak banget ya begitu karakter apa istilahnya manfaat yang didapatkan orang pernah itu pasti ya dilimpahi keberkahan begitu ya itu maka berusaha untuk belajar itu kita berharap warung kita misalkan dapat untungnya gede ternyata cuma untungnya misalkan anggaplah per hari 25.000 udah terima aja ya Allah alhamdulillah ya Allah hari ini udah untung walaupun 25.000 tapi saya yakin ya Allah ini rezeki darimu mudah-mudahan menjadi jalan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi di masa-masa yang akan datang ya Allah. Dan mudah-mudahan rezeki ini bisa menjadi jalan saya bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kan gitu harusnya. Jangan mohon maaf kalau ditanya, ibu penghasilan berapa? Ah Ustadz susah sekarang mah 25.000 kan susah banget. Nah itu kan orang nggak terima itu ya betul ya. Gitu ya. Jadi akhirnya ya dibuat susah juga sama Allah ya begitu. Itu ibu ya. Baik. Oke. Lanjut dari tadi ada Kang Ali. Apakah masih Di mau atasnya bertanya? kan? Di atasnya ada lagi di atasnya. Ada yang raise hand, Ustadz Ali. Oh, Raisan ya boleh. Bangga Ustadz Ali. Kang Ali. Tafadhol. Ya mangga, ibu itu bukan Ustadz ya. Oh ibu. Ya, mic-nya dibuka dulu ibu, mic-nya. Mic-nya sama videonya. Videonya udah kan, mic-nya aja. Nah. Dari Majelis Al-Ali Bekasi dari cabang Ali, oh iya. Kirain Ustadz ada Ali yang lain ini Ustadz ya. Baik, silakan ibu. Izin bertanya, jika kita bekerja di suatu tempat, misalkan kita dibayar itu tidak sesuai, apakah kita boleh protes atau kita menerima aja dalam bentuk qanaah gitu Pak? Baik. Ya baik. Kalau sudah ada hitam di atas putihnya, kemudian memang seharusnya kita mendapatkan, anggaplah gaji 1 juta, dibayar 800.000, ya hak kita untuk bisa menuntut itu. Karena itu kan sudah ada perjanjiannya ya, begitu ya itu. Hak kita untuk menuntut tidak masalah. Begitu itu bukan berarti tidak qanaah, itu karena menuntut haknya. Tapi kalau sudah dituntut tidak cair-cair juga, udah terima saja, begitu ya. Jangan sakit hati ya, begitu ya. Mungkin rezekinya begitu, tapi boleh aja dia menuntut haknya, silakan ibu ya begitu. Kecuali kalau begini nih kerja, kemudian kalau orang kan kebanyakan di kita itu kerja tidak mendiskusikan berapa gajinya nih. Kalau kerja harian gitu ya, udahlah kerja aja dulu nanti gampang gitu ya. Tiba-tiba mohon maaf udah kerja, tiba-tiba upahnya misalkan harapannya 50.000 cuma dibayar 30.000. Jadi kenapa dibayar 30.000? Harusnya kan biasanya 50.000. Saya mau ngasih juga 30.000. Nah kalau itu mah harus terima aja karena memang tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya kemudian tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan, maka hak dia untuk menuntut gaji sisa yang belum dibayarkan. Dan itu tidak termasuk tidak memiliki sifat qanaah. Enggak, itu karena berkaitan dengan hak. Nah, tapi kalau haknya sudah diperjuangkan kemudian ternyata tidak berhasil, ya sudah terima karena semua juga Allah yang menakdirkan. Begitu Bu ya. Mohon. Iya, seperti itu Ibu. Atas nama siapa? Majelis Al-Ali. Reni, Ibu Reni. Ibu Reni ya. Mohon. Kita lanjutkan kepada Kang Wildan. Mangga. Izin Kang Eko, ini buka dulu di Majelis Kang, Yasmin. Jadi ini Ibu Ipah mau bertanya di sebentar. Buka dulu Kang videonya Kang. Ya mangga Bu. Ibu Ipah. Ibu Ipah Apipah ya. Ipah. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Mau bertanya, ketika kita ingin meninggalkan riba, kenapa ujiannya lebih besar sehingga kita kembali lagi riba? Baik. Apa kiat-kiatnya Pak Ustadz? Baik. Ya, pasti Bu, kalau kita menjauhi apa yang Allah larang, pasti ada ujiannya. Ujian itu untuk mengukur seberapa besar keyakinan kita kepada Allah. Ya, gitu. Ibu keluar dari Bank Emok misalkan, kemudian mau pindah dengan Miskat,
ternyata tiba-tiba Bang Emoknya pada datang, Bang Emok datang, BNI 47 datang, kemudian Bang apa lagi ya, banyak ya, Bangke, Bang Keliling gitu ya, muncul datang semuanya dan memberikan penawaran-penawaran yang lebih gede. Itu biasa Ibu begitu. Memang ujiannya pasti begitu. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin menguji hijrah Ibu benar nggak? Karena kalau jangan-jangan hijrah itu gara-gara nggak ada yang ngasih pinjaman gitu ya, atau pinjamannya dikit ya gitu ya. Akhirnya Ibu hijrah. Tiba-tiba sekarang ngasih gede-gede, ya udah tawakal sama Allah. Ya Allah, saya mau hijrah. Kalau ada tamu yang nawarkan, usir aja langsung Ibu gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi godaan ya begitu ya. Ada yang datang kemudian, Bu saya menawarin, udah nggak, saya nggak mau gitu. Harus keras hati kitanya untuk menolak orang-orang yang demikian gitu ya. Itu sehingga nanti kita jadi diberikan kecukupan oleh Allah. Ya memang pasti Ibu ya. Tapi yakin Allah mah tidak mungkin zalim ya kepada hambanya. Kalau orang mau hijrah benar, pasti akan diberikan solusi sama Allah. Tapi ya harus ikuti itunya prosesnya. Rasul aja hijrah dari Mekah ke Madinah kan tidak naik kereta cepat Bu ya seperti yang orang yang haji, tapi jalan kaki ya, dikejar-kejar, kemudian mohon maaf pasti juga lapar, susah gitu, air lain sebagainya. Tapi ini jalan hijrah ya yang harus ditempuh dan insya Allah di ujungnya akan dapat kebahagiaan. Begitu. Begitu Kang Edi, mungkin dari Ustadz ya. Bu Ustadz mohon izin. Terima kasih ya. Bagi Ibu mohon maaf yang belum terjawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan nanti kesempatan waktu yang lain Ustadz bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuannya jadi keberkahan bagi kita semuanya. Gitu Kang Eko ya. Ustadz izin ya. Halo? Ini Kang Ekonya kemana nih? Siap Ustadz, aman ya. Tadi. Ya, izin Ustadz ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan dan ibu-ibu semua tetap istiqomah ikut pertemuan di Kopmu dan terus doakan Kopmu mudah-mudahan terus bisa memberikan layanan terbaik dan juga para pengurus Kopmu dan semua anggota Kopmu mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan soleha ya begitu dan mudah-mudahan aktivitasnya senantiasa mendapatkan keberkahan. Terima kasih ya. Mohon izin, mohon maaf Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga menambah keberkahan. Lanjut ke sesi berikutnya, ibu-ibu yang di Zoom, yang menyimak di Zoom, izin untuk tetap menyimak ya, dan juga untuk yang di YouTube, terima kasih atas partisipasinya. Kita cukupkan di link YouTube-nya dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut sesi berikutnya, khusus untuk ibu-ibu yang ada di Zoom, kita akan menyimak penyampaian informasi-informasi dari pengurus. Kepada pengurus kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Eko.